Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan Senando, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi manajemen. Di sini saya hendak mengulas mengenai jurnal mengenai strategi pemasaran Tenun Ikat Troso dalam menghadapi pemasaran global masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa disebut sebagai MEA. Jurnal ini disusun oleh Iin Purnamasari, Samsul Arifin, dan Eko Nurul. Berikut merupakan daftar materi yang akan saya paparkan, yaitu pertama latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, temuan penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Usaha kecil dan menengah alias UKM telah diakui secara global menjadi salah satu pemain penting dalam perekonomian negara. Era perdagangan bebas menyajikan kondisi pasar penuh dengan persaingan bisnis yang ketat, di mana UKM diharapkan sebagai pencipta pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk melaksanakan peran tersebut, UKM Indonesia yakni menciptakan daya saingnya di pasar global. Globalisasi ekonomi menghadapkan UKM pada masyarakat ekonomi ASEAN alias MEA sebagai pemasaran global. Globalisasi ekonomi mengedepankan UKM pada masyarakat ekonomi ASEAN sebagai pemasaran global. Pemasaran global berorientasi geosentris dan berfokus pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global serta pada upaya melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan beredar dalam setiap negara. Persaingan global ini juga dialami oleh UKM di industri tenun ikat yang skala pemasarannya hingga ekspor. Kita beralih ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada bauran pemasaran. Terdapat alat-alat yang digunakan sebagai bauran pemasaran menjadi 4P. Pemasaran produk, harga atau price, tempat atau place, dan promosi alias promotion. Sedangkan dalam pemasaran layanan jasa dikenal dengan sebutan 7P, di mana 3P berikutnya adalah proses, orang atau people, dan bukti fisik atau physical evidence. Yang kedua ada pemasaran global. Pemasaran global adalah pemasaran berskala seluas dunia pada sebuah peluang pasar yang selalu terbuka bagi semua para pelaku usaha dan tak terkecuali di pasar ekspor dan impor. Yang terpenting harus melakukan kreativitas dan mau berinovasi dalam mengembangkan pasar. Dalam konsep pemasaran global terdapat beberapa hal utama, yaitu yang pertama adalah kebutuhan, keinginan dan permintaan, kedua ada produk, yang ketiga adalah nilai, biaya, dan kepuasan, keempat ada pertukaran, transaksi, dan hubungan, kelima adalah pasar, dan yang terakhir adalah pemasaran dan pemasar. Kemudian yang ketiga adalah analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Atau dalam bahasa Indonesia berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Empat kata ini merupakan suatu instrumen pengukuran kinerja berdasarkan pandangan kualitatif dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan strategi ke depannya. Orang Putih menjelaskan bahwa analisis SWOT mencakup analisis dari dua sisi, yaitu faktor eksternal dan juga internal. Kemudian yang keempat ada analisis daur hidup produk. Analisis daur hidup produk atau produk life cycle merupakan analisis yang tujuannya sama dengan analisis SWOT, yaitu sebagai sumber pengambilan keputusan untuk merancang strategi dan program kerja. Namun analisis ini mengacu pada konsep pengukuran yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Pada umumnya, siklus hidup produk terdiri dari 4 tahap, yaitu introduction atau perkenalan, growth atau pertumbuhan, maturity atau kedewasaan, dan decline atau kemunduran. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Objek penelitian adalah perusahaan tenun di Jepara, yaitu CV Srikandi Ratu. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara terhadap manajer pemasaran di perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis interaktif dan mengalir berdasarkan hasil reduksi data wawancara. Metode analisis data triangulasi di aplikasi meliputi reduksi, penyajian, dan menyimpulkan.
Kemudian pada akhir penelitian, peneliti melakukan analisis SWOT dan daur hidup produk. Kerangka pemikiran penelitian ini tersaji dalam gambar berikut. Temuan pada bauran pemasaran. Pada sisi produk yang dihasilkan CV Sri Kandirato memiliki kualitas yang baik. Produknya mempunyai ciri khas yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing. Kemudian yang kedua ada price. Harga produk CV Sri Kandi sangat bersaing. Strategi harga yang diterapkan sudah sangat baik dan mampu diterima pelanggan dan harga sudah sesuai dengan kualitas. Yang ketiga adalah place. CV Sri Kandi Ratu terletak di Jalan Datuk Ampel 6, Roso Pecangan, Jepara, Indonesia, dan memiliki showroom di Jalan Kauman 14, Pacangan, Kulon, Jepara, Indonesia, dan memiliki showroom di Jalan Bypass di Kota Denpasar, Bali, di mana showroom tersebut sering didatangi pengunjung dari luar negeri. Kemudian yang terakhir atau keempat yaitu promotion. Promosi perusahaan yang dilakukan CV Sri Kandi Ratu seperti melalui bazar, pameran, fashion show, dan juga kartu nama. Teman pada analisis SWOT antara lain yaitu pada strength, produk yang dihasilkan CV Sri Kandi Ratu memiliki kualitas yang sangat baik. Produk-produk yang dihasilkan tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Namun pada sisi kelemahan atau weakness, pemasaran yang dilakukan kurang menyeluruh, hanya di tingkat nasional saja. Padahal kesempatan untuk dapat lebih berkembang lagi sangat terbuka lebar. Pada sisi opportunity, yakni peluang, dalam negeri sendiri sangat terbuka lebar dengan surat edaran dari gubernur tentang pemakaian baju tenun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada ancamannya ada ancaman terbesarnya pada pemasaran CV Sri Kandi Ratu adalah jika terjadi aksi terorisme seperti yang pernah terjadi, yaitu peristiwa Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 yang menghancurkan sendi perekonomian tenun Ikat Troso pada saat itu. Kemudian temuan pada analisis daur hidup produk. Pada saat perkenalan, CV Sri Kandi Ratu melakukan strategi pemasaran sederhana, yaitu dengan penjualan langsung. Biasanya pembeli datang langsung ke showroom, bahkan tidak jarang sebelum pembeli itu memutuskan untuk membeli. Biasanya mereka melihat dulu bagaimana proses pembuatan kain dari awal hingga akhirnya menjadi kain yang cantik ini. Pada proses pertumbuhan, penjualan laba mulai meningkat. Kesempatan memperluas pasar itu sangat terbuka dengan adanya kerjasama antara pengusaha CV Sri Kandi Ratu Jepara dengan pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada fase pendewasaan, PT CV Sri Kandi Ratu tetap melakukan inovasi produk. Produk yang dihasilkan tidak berupa bahan tekstil saja, seperti sarung, selendang, shawl, spray, selimut, korden, taplak maja, dan sekarang menambah pada produk-produk inovatif. Kemudian yang terakhir pada fase kemunduran. Pada tahap ini, CV Sri Kandi harus menciptakan motif atau produk baru sesuai dengan permintaan pasar agar pelanggan tidak merasa jenuh dan tetap loyal pada perusahaan. Produk inovatif yang dihasilkan yaitu berupa jok kursi, atau sofa yang menggunakan kain tenun troso. Sekarang kita sampai pada kesimpulan dan saran. Penelitian ini merekomendasikan manajemen CV Sri Kandi Ratu Jepara harus tetap mempertahankan kualitasnya agar pelanggan tetap loyal pada produk CV Sri Kandi Ratu Jepara dengan menciptakan motif-motif baru. Mengenai harga, harus tetap kompetitif walaupun terkadang terjadi kenaikan harga bahan baku agar tetap mampu bersaing. Kemudian untuk tempat, penambahan showroom perlu ditambah di kota-kota lain di Indonesia untuk promosi, supaya lebih intens lagi untuk melakukan promosi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk ulasan kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan dan jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.